Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah Salatullah salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil ya Allah. Salatullah ala taha salatullah. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa hassil hajatuna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Masyarul muslimin, jamaah pengajian subuh Masjid Ar-Rahman yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kudrah dan iradahnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan umur, diberikan kesempatan usia. Semoga setiap umur dan usia yang Allah karuniakan kepada kita, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahunnya menjadi salah satu umur, menjadi salah satu usia yang kita isi dengan amal soleh. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarganya, sahabatnya, dan semoga tercurah kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, pengurus RT, pengurus RW, dan seluruh jamaah pengajian Sabtu Subuh Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa disebutkan satu persatunya. Hadirin rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai apa yang disebut dengan al-birru, yakni kebaikan, dan apa yang disebut dengan al-ismu, yakni dosa. Nah, pada pertemuan di subuh hari ini insya Allah kita akan melanjutkan daripada pembahasan tersebut, yakni dengan kajian bahwasanya ampunan Allah itu sangatlah luas. Mari kita sama-sama baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balagat dhunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani biqirabil ardi khataya summa laqitani la tusyrik bi syai'an li'ataituka biqirabiha maghfiratan rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini memberikan petunjuk dan juga memberikan isyarat kepada kita bahwasanya apabila seseorang yang orang tersebut terlanjur berbuat dosa, terlanjur orang tersebut terjerumus kepada perbuatan kemaksiatan, maka janganlah berputus asa. Kenapa? La tayasu mir rohillah, bahwasanya tidak ada orang yang berputus asa illal kafirun, kecuali orang-orang kafir. Nah, di dalam hadis ini memberikan informasi dan memberikan secerca harapan bahwasanya bagi orang-orang yang terlanjur berbuat dosa jangan putus asa. Kenapa? Masih ada harapan untuk memperbaiki diri, masih ada harapan untuk menyesali kesalahan yang pernah diperbuatnya, dan juga mendapatkan kesempatan untuk kembali mendapatkan pintu maaf dan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenai hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah itu sangat menyukai, Allah itu sangat mencintai kepada siapa? Innallaha yuhibbut tawwabin, kepada orang-orang yang bertaubat. Makanya pantas
Manusia itu disebut dengan al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Bahwasanya manusia itu kita semua tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena manusia ini tempatnya salah, manusia ini tempatnya lupa, maka terkadang manusia ini terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Terkadang karena lupa manusia ini meninggalkan kewajiban dari Allah, dan terkadang juga manusia ini karena lupa justru lebih asik dalam perbuatan dosa daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun manusia ini tempat salah dan tempatnya lupa, sehingga manusia ini terkadang banyak melakukan kesalahan dan dosa, maka selama nyawa kita belum sampai ke tenggorokan, nah bahasanya begitu, selama nyawa kita masih belum sampai kepada tenggorokan dan sebelum matahari terbit di barat, maka pada saat itu juga pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka bagi orang-orang yang akan kembali memperbaiki dirinya, sehingga disebutlah dengan taubat. Apa itu taubat? Taubat ini diambil dari kata taba yatubu taubatan, artinya kembali. Kembali kemana? Kembali pada fitrah, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ingat, kalau ibadah ada yang disebut dengan ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh, yakni ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Ada juga ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia seperti menolong orang, berbagi, membantu, dan lain sebagainya. Ingat, dosa pun sama. Ada dosa yang langsung berhubungan dengan Allah, ada juga dosa yang berhubungan kaitannya dengan sesama manusia. Kalau kita terjerumus melakukan dosa yang langsung berhubungan dengan Allah, misalkan kita meninggalkan sholat tanpa udzur syar'i. Kenapa? Karena udzur syar'i dalam sholat hanya dua. Satu, karena lupa. Misalkan kita lagi sibuknya bekerja, biasanya kita berhenti dulu untuk rehat, untuk sholat duhur. Karena dalam pandangan kita, aduh ini nanggung, nanti ajalah duhurnya saya pundurkan. Lupa, sampai tiba-tiba datang waktu sholat asar. Maka kalau misalkan kita lupa, tidak melakukan sholat duhur karena lupa, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah dengan memohon ampun dan dengan cara mengqadanya. Begitupun ketika kita misalkan saking nyenyaknya tidur sampai kita tidak terbangun dan terlewat waktu sholat, maka segeralah mohon ampun, segeralah bertaubat, dan segera mengqadanya. Selesai. Tapi kalau ada dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, di samping orang tersebut memohon ampunan kepada Allah, juga harus menyelesaikan haknya. Contoh, ada orang yang awalnya perampok. Yang namanya perampok berarti banyak sekali harta orang lain, banyak sekali harta korban yang diambilnya. Maka seorang perampok kalau dia ingin bertaubat, taubatnya tidak cukup hanya mengucapkan istighfar, tidak cukup hanya memohon ampun kepada Allah, tapi harus menyelesaikan dulu yang berkaitan dengan hak adaminya. Bagaimana caranya? Ya kembalikan lagi. Kalau misalkan perampok itu pernah mencuri uang 100.000 misalkan, maka ketika dia taubat harus mengembalikan kembali hak orang lain yang pernah diambilnya. Nah, hanya bedanya kalau kita berbuat salah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun, kita tidak tahu apakah taubat kita ini sudah diterima atau belum. Tidak tahu. Kenapa? Terbatasnya kemampuan kita. Tapi kalau yang berhubungan dengan sama manusia, ya bisa terlihat jelas.
Dimaafkan ya berarti langsung diampuni. Kalau misalkan tidak dimaafkan atau misalkan ada kaitannya berarti harus tetap diselesaikan, artinya belum terampuni. Nah, sehingga misal kita misalkan dulu ingat, waduh, dulu saya tuh ingat misalnya pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Nah, ketika kita bertaubat, apakah ini kejadiannya 5 tahun yang lalu atau kejadiannya 10 tahun yang lalu, kita ini ingin taubat. Tapi saya ini ingin mengembalikan hak orang yang pernah saya ambil daripada haknya, sudah tidak ada. Orangnya misalkan sudah tidak ada. Apakah karena dia meninggal atau misalkan pindah yang kita tidak tahu alamatnya. Kita nanya keluarganya juga keluarganya tidak ada. Artinya terputus hubungan dengan orang tersebut. Padahal kita ingin memberikan hak kepada orang yang pernah kita ambil, yang pernah kita zolimi. Maka dalam hal tersebut ada ulama yang berpendapat kalau berkaitan misalkan dengan uang, maka kita ambil uang sejumlah dulu yang pernah kita ambil, kemudian kita sedekahkan, kita niatkan, ya Allah, saya bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini saya niatkan untuk membayar hak orang yang pernah saya ambil tadi. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalkan orangnya masih ada, harus diselesaikan, ya, dengan cara meminta maaf. Di sini disebutkan an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang menjadi khadim, menjadi pelayan. Karena Anas bin Malik ini khadim Rasulullah, pelayan Rasulullah, sering bersama Rasulullah, makanya pantas Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, ada Abu Hurairah, ada Siti Aisyah istri beliau, kemudian yang selanjutnya ini Anas bin Malik. Nah, nanti Anas bin Malik ini beliau memiliki anak dikasih nama Malik. Makanya kalau dalam hadis kita mengenal Anas bin Malik, kalau di dalam kitab fikih kita mengenal mengenal nama tokoh namanya Malik bin Anas. Ya. Jadi ada Anas punya ayah namanya Malik. Anas ini punya anak dikasih nama sama dengan nama ayahnya, yakni Malik. Maka terkenal dengan Imam Maliki, salah satu pendiri madhab, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Anas bin Malik, suatu ketika saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala. Nah, ini ada lafaz qala Allah Ta'ala, berarti hadis ini merupakan hadis qudsi, ya. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku. Nah, kita berdoa, ya. Bukan hanya berdoa, bagaimana? Warajautani, dan juga berharap kepadaku. Jadi kata Allah dalam hadis ini, selama anak Adam mengistiqomahkan dirinya, membiasakan dirinya untuk banyak-banyak berdoa dan juga banyak-banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ghafartu laka, aku ampuni, ala makana minka wala ubali, apa yang padamu, dan kata Allah, aku akan mengampuni sesuatu yang ada padamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Artinya apa? Ketika seseorang terlanjur berbuat dosa, ketika seseorang terlanjur berbuat salah, kemudian orang tersebut memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, dengan sholat taubat, dengan memperbaiki dirinya dan berazam tidak akan mengulangi kesalahannya, serta dia menyesal terhadap apa yang pernah dilakukannya, maka kata Allah dalam hadis ini, ghafartu laka ala makana minka,
akan aku ampuni wala ubali, dan aku tidak memperdulikan sebanyak apapun dosa yang pernah diperbuat oleh orang tersebut. Tuh. Mau dosanya seperti buih di lautan pun, kalau orang tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Ini luar biasanya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ketika seseorang memiliki dosa yang sangat, maka yakinilah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada dosa yang pernah diperbuat oleh cucu Adam tersebut. Hanya hadis ini pun sekali lagi memberikan motivasi agar orang yang terlanjur berbuat dosa untuk kembali bertaubat dan ada harapan untuk bisa memperbaiki diri, bukan sebaliknya. Ampunan Allah maha luas, berarti kalau kita berbuat salah pun Allah ampuni. Jangan. Kalau begitu pemahamannya justru termasuk orang yang istighfar, menyepelekan. Nah, nggak boleh menyepelekan. Sehingga atas salah seorang ulama berkomentar seperti ini: tidak ada dosa besar kalau orang tersebut segera bertaubat kembali kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil kalau orang tersebut setiap hari, setiap waktu mengulang-ulang dan menumpuk dosa-dosanya itu. Ada dosa besar, tapi dia cepat-cepat bertaubat, hilang lagi. Ada dosanya kecil, tapi orang tersebut sering berbuat dosa tersebut, kagak mau bertaubat, ya lama-kelamaan jadi besar. Nah, termasuk seseorang bertaubat ini, ada tadi seseorang berbuat salah yang langsung kepada Allah, maka dia dengan cara memperbanyak istighfar dan bertaubat. Kalau ada yang berhubungan dengan sesama manusia, kemudian menyelesaikan hubungan dengan sama manusia terhadap hak-hak yang pernah dizalimi dan memohon ampun kepada Allah. Ada juga ketika seseorang itu bertaubat, nanti kena hudud, kena hukuman. Ada contoh, ada orang yang mencuri, dan mencurinya ini lebih dari 1/3 dinar. Ya, 1/3 dinar. 1 dinar ini kan disamakan dengan emas ya. Ya, kalau bahasa sekarang mah 1/3 dinar ini dalam jumlah besar ya, dalam jumlah cukup besar. Nah, ketika ada orang yang mencuri melebihi dari 1/3 dinar, dinar kan uang emas, apalagi sekarang emas harganya sekitar 2 jutaan ya. Nah, kita logikakan orang tersebut mencuri hak seseorang dalam jumlah besar. Kemudian orang tersebut ingin bertaubat. Maka ketika dia bertaubat, selain dia bertaubat memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada orang yang pernah diambil haknya, pernah didolimi, juga kena hudud. Apa? Hukum potong tangan. Ada lagi orang yang berzina misalkan. Ya. Orang yang berzina, kalau misalkan yang melakukannya ini bujangan dan perawan, namanya zina ghairu muhsan. Kalau orang yang laki-lakinya sudah punya istri, kemudian perempuannya sudah punya suami, berbuat serong, bahkan berbuat zina, maka dia disebut dengan zina muhsan. Maka orang yang melakukan perzinaan, ketika taubatnya ingin benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dia mohon ampun kepada Allah, ya mau gak mau harus dihukum cambuk. Bahkan kalau zina muhsan harus dirajam. Sampai kapan? Sampai orang tersebut mati di tempat. Bagi orang yang zina muhsan. Zina ghairu muhsan dicambuk sebanyak 70 kali. Termasuk orang yang membunuh, dan membunuhnya ini membunuh dengan sengaja, direncanakan, waktunya sudah disetting, tempatnya sudah disetting, alat untuk membunuhnya sudah disiapkan. Maka ketika dia ingin bertaubat kepada Allah dan taubatnya ingin diterima, maka mau tidak mau dia kena hudud, kena hukuman apa? Jadi kisos. Kalau misalkan membunuhnya tidak disengaja, maka kena hukum diat, ganti rugi. Berapa banyak? Dengan cara memberikan kompensasi sebanyak 100 ekor unta. Jadi kalau misalkan unta satunya 50 juta,
dikalikan saja 100 berapa? 5 miliar berarti. Kalau dirupiahkan seperti itu. Kita lanjutkan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka. Di sini disebutkan seandainya dosa-dosamu membumbung dunubuka anas samai, setinggi langit atau sepenuh langit. Saking banyaknya orang tersebut berbuat dosa sampai ketika dosa itu ditumpuk sampai ke langit. Nah, ya. Seperti itu. Makanya tadi tidak ada dosa kecil kalau sering dilakukan tanpa bertaubat. Dosa pertama numpuk, dosa kedua numpuk lagi, dosa ketiga numpuk. Semakin sering orang tersebut berbuat dosa, numpuk, bahkan sampai setinggi langit saking banyaknya dosa tersebut. Kemudian di sini disebutkan summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka pasti aku ampuni dan aku tidak peduli. Oh, ini luar biasanya. Sampai seandainya orang tersebut sudah punya dosa sampai ke langit, kalau orang tersebut memohon ampun kepada Allah, insya Allah akan Allah ampuni. Kan di dalam kisah Israiliyat dijelaskan, dulu di kalangan Bani Israel ada salah seorang yang memiliki karakter yang sangat buruk. Sampai-sampai karena orang tersebut memiliki karakter yang sangat buruk, dia tidak segan-segan sampai membunuh orang, dikisahkan. Nah, setiap orang yang dibunuhnya kemudian dia hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai orang tersebut pernah membunuh orang sebanyak 99 orang. Nah, ketika orang tersebut telah membunuh 99 orang, kemudian orang tersebut sampailah pada titik nadir terendahnya dan Allah berikan hidayah, orang tersebut memiliki niatan untuk bertaubat. Akhirnya dia mencoba mendatangi tokoh yang dalam pandangan dia mampu memberikan solusi terhadap problematika dan juga keadaannya. Wahai Tuan, ya ada apa? Saya ini orang yang sangat buruk. Kenapa? Saya ini pernah membunuh orang 99 orang. Orang yang diajak bicaranya ini kaget. Kenapa? Saking banyaknya orang yang dibunuhnya. Lalu apa? Aku kesini ingin bertaubat daripada kesalahanku. Nah, ini menjadi pembelajaran. Ketika ada orang yang berbuat salah dan dalam pandangan kita orang tersebut tidak baik, kemudian orang tersebut ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat, kita harus bisa bijak menyampaikan informasinya, jangan sampai menjas terhadap keadaan tersebut. Buktinya apa? Dalam kisah tersebut, orang yang pertama ini ketika didatangi, tapi dia malah manas-manasin. Oh, engkau ini sudah terlanjur dan bergelimang dalam perbuatan dosa sehingga engkau telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Rasanya sulit kalau engkau ingin kembali bertaubat kepada Allah. Orang tersebut karena memiliki jiwa yang buruk, memiliki perangai yang buruk, tidak segan membunuh orang. Ketika dibegitukan marah. Akhirnya ketika marah dibunuh juga orang tersebut. Sampailah orang tersebut pernah membunuh orang lain sebanyak 100 orang. Tapi luar biasa, orang ini tidak putus asa. Saya akan mencoba kepada tokoh kedua. Kemudian dia mendatangi lagi tokoh kedua. Kemudian dia menceritakan lagi, wahai Tuhan, saya ini telah membunuh 99 orang. Dan barusan saya mendatangi orang yang ke-100 dan orang tersebut saya bunuh. Sehingga saya ini sudah membunuh sebanyak 100 orang. Kira-kira apakah kalau saya bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang kedua ini bijak. Kalau engkau ingin bertaubat kepada Allah, menyesali segala dosa dan kemaksiatanmu, insya Allah asal engkau sungguh-sungguh menyesal terhadap apa yang telah engkau lakukan, Allah terbuka pintunya.
Nah, setelah itu, lalu apa yang akan aku lakukan? Kalau engkau ingin benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergoda lagi dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka datangilah tempat orang-orang solih yang di tempat tersebut banyak orang-orang yang rajin ibadahnya, banyak orang-orang yang bertaubat, dan tempat tersebut kondusif bagi orang-orang yang akan melakukan taubat. Kemudian orang tersebut berangkatlah menuju tempat yang dituju. Takdir Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut berangkat dari rumahnya ingin bertaubat, tetapi takdir berkata lain, orang tersebut ketika di perjalanan meninggal. Tuh, belum sampai ini taubatnya. Baru jalan aja, baru jalan. Nah, ketika orang tersebut meninggal, kemudian antara malaikat rahmat dan malaikat azab ini saling berebut. Kata malaikat azab, "Oh, ini mah bagian saya." Kenapa? Oh, orang ini ketika di dunia sudah membunuh 100 orang, ya ini bagian saya. Kata malaikat rahmat, enggak. Walaupun orang tersebut sudah terlanjur dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan selama hidupnya, kan dia sudah memiliki niatan untuk bertaubat dan dia sudah menggerakkan dirinya menuju tempat yang ditujunya. Akhirnya di dalam kisah tersebut disebutkan akhirnya diukur antara rumahnya dengan tempat yang dituju, kemudian titik dia meninggal di mana. Ketika telah diukur, ternyata orang tersebut langkahnya jauh lebih panjang, jauh lebih banyak secara meteran kalau bahasa kita perjalanannya. Jadi kalau misalkan perjalanannya ini kurang lebih sekitar dengan jalan kaki 10 kilo, di kilometer ke-6 dia meninggal. Nah, akhirnya berkah dari orang tersebut sudah menggerakkan perjalanannya menuju jalan taubat, walaupun belum sampai kepada tempat yang dituju, karena niatnya sudah baik untuk bertaubat. Akhirnya apa? Dosa-dosanya diampuni. Apalagi kita yang saat ini masih mampu melaksanakan sholat, masih mampu untuk memperbanyak istighfar, maka jangan bosan-bosanlah kita memperbanyak istighfar. Bahkan apa? Bahkan Rasulullah SAW saja yang sudah dimaksum, sudah mendapatkan ampunan dan terlindungi serta terjaga dari perbuatan dosa, itu ketika dalam masa hidupnya Rasulullah tidak pernah kurang beristighfar 70 kali dalam satu hari. Dalam riwayat lain, Rasulullah beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Padahal Rasulullah ini sudah dimaksum, terjaga dari perbuatan dosa, juga Allah sudah mengampuninya. Artinya kita yang hari ini banyak dosa mata kita karena melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita banyak dipakai untuk mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulut kita banyak kita ucapkan sesuatu yang terkadang menyakiti hati orang lain. Artinya berarti dosa kita lebih banyak, istighfarnya pun berarti harus lebih banyak. Minimalnya kalau misalkan tidak bisa sampai 100, tidak bisa sampai 70, minimalnya setelah sholat 3 dah. Astaghfirullahaladzim. Itu paling pendek. Tambahin lagi agak panjang. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pengen agak panjang lagi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunub. Pengen panjang lagi. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wal jibati alayya wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu namanya istighfar al-huquq,
Jadi memohon ampun buat diri kita, memohon ampun buat orang tua kita, memohon ampun buat guru-guru kita, bahkan kita memohon ampun untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat, bahkan bukan hanya yang hidup, termasuk yang sudah meninggal. Nah, inilah di antara keuntungan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama Islam. Kenapa? Hari ini kita membaca istighfar al-huquq, mendoakan diri kita, memohon ampun untuk orang tua kita, memohon ampun buat guru-guru kita, termasuk memohon ampun untuk kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nanti suatu saat ketika kita sudah meninggal, ada orang yang membaca istighfar tersebut, kebagian juga pahalanya tuh. Inilah luar biasanya ikatan akidah di dalam ikatan keimanan dan keislaman. Ini luar biasa. Ada lagi Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Makanya pantas kita sering mendengar ada salah satu nadhoman namanya i'tiraf. I'tiraf ini dulu disusunnya oleh salah seorang tokoh Abu Nawas. Jadi kalau hadirin jamaah sekalian membaca kisah Abu Nawas, kalau dalam buku mah 1001 malam. Nah, itu lucu-lucu kisahnya ya. Luar biasa. Yang Abu Nawas ini salah satu karakteristik orangnya humoris. Dan Abu Nawas ini dekat dengan Harun ar-Rasyid. Yang Harun ar-Rasyid ini pada saat itu menjadi salah seorang raja dari Bani Umayyah. Dan pada masa Abbasiyah. Dan pada masa Harun ar-Rasyid inilah dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan daripada kerajaan Islam pada saat itu. Nah, Abu Nawas ini adalah seorang yang awalnya hidup berpoya-poya. Kenapa Abu Nawas ini hidupnya berpoya-poya? Jadi awalnya Abu Nawas ini orang biasa. Karena Abu Nawas ini memiliki karakteristik yang lucu, karakteristik yang humoris, sehingga Abu Nawas ini dalam kisahnya sering diundang oleh Harun ar-Rasyid dan juga pihak kerajaan lainnya untuk memberikan hiburan di kerajaan. Kemudian Abu Nawas ini pun sering diberikan tantangan oleh raja. Kemudian karena Abu Nawas ini setiap waktu, setiap saat ketika diberikan tantangan oleh raja, senantiasa mampu untuk memecahkan permasalahannya, maka ketika mampu memecahkan permasalahan, Abu Nawas ini senantiasa diberikan hadiah oleh kerajaan yang cukup banyak. Karena Abu Nawas ini merasa hadiah yang didapatkan dari kerajaan ini cukup banyak, akhirnya dia terlena dan sering berbuat dan hidup dengan gaya glamor. Nah, kalau bahasa kita glamor. Akhirnya Abu Nawas ini menemukan titik kejenuhannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali kehidupannya yang terlalu penuh dengan kemewahan. Sampai-sampai dia menulis salah satu syair yang kita kenal dengan i'tiraf. Bagaimana? Ilahi tulil firdaus si ahla wala aqwanan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Nah, kalau daerah Cianjur sana Pak Rudi, kebetulan saya kan orang Cianjur, biasanya doa i'tiraf ini dibaca setiap hari Jumat. Jadi kalau orang Cianjur itu ketika selesai sholat Jumat, zikir yang diamalkannya itu Al-Fatihah 7 kali, kemudian surah Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, doa, setelah doa kemudian baca i'tiraf itu 5 kali, biasanya begitu ya amalan-amalan yang dilakukan di kampung gitu. Apa i'tiraf?
ilahi lastulil firdausi ahla. Ya, dalam doa itiraf ini pengakuan, ya, itiraf kan pengakuan bahwasanya karena kita merasa banyak sekali kesalahan, kita merasa banyak sekali kewajiban yang kita tinggalkan, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya ini tidak pantas untuk masuk surga, gak pantas. Ya, kenapa? Bagaimana kita pantas masuk surga Firdaus? Kita amalnya saja sedikit, dosanya yang banyak. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi kita pun merasa kalau ke surga Firdaus kita tidak layak, dimasukkan ke neraka pun kita tidak akan kuat. Oh, jadi masuk surga gak pantas kita ini. Masuk neraka pun kagak bakal kuat. Kenapa? Panas. Bahkan disebutkan ketika dalam kisah Isra Mi'raj, seringan-ringannya siksa neraka ketika ada ahli neraka menginjak kerikil yang ada di neraka itu, ini seringan-ringannya. Kakinya menginjak kerikil, misalkan ini ada kerikil, mohon maaf, diinjak, maka otaknya ini mendidih. Coba bayangkan. Ya, itu paling ringan. Kaki yang menginjak kerikil, otaknya yang mendidih. Otaknya saja mendidih, apalagi kakinya. Begitu logikanya. Oh, karena kita ibadahnya sedikit, dosanya banyak, dimasukin ke surga Firdaus tidak pantas, dimasukin ke neraka juga kita tidak akan mampu, maka dalam lanjutan tersebut, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil adzimi. Ya Allah, saya mah ingin mendapatkan ampunan dosa dari apa yang pernah aku lakukan. Begitu. Ya. Bahkan bagusnya, ini bagusnya ya. Sebelum kita tertidur itu kita bermuhasabah diri. Jadi yang disebut dengan muhasabah diri itu bukan hanya akhir tahun. Kita kan sering mendengar tuh acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana hukumnya? Bagus. Kita mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita. Tapi sebetulnya yang paling terpenting muhasabah diri itu adalah di saat kita sebelum tidur. Jadi bagusnya di saat kita sebelum tidur, setelah kita berdoa, ya, kita baca Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, baca Falak bin Nas, kemudian ayat kursi, kemudian sholawat 3 kali, istighfar 3 kali, kemudian kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 7 kali, kemudian kita baca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, sebelum kita memejamkan mata, bagusnya kita introspeksi diri dulu. Ya Allah, nah misalkan kita introspeksi nanti malam, ya Allah, hari Sabtu tadi saya bangun jam 3:30 misalkan. Kenapa? Karena yang tahu terhadap perjalanan diri kita ya hanya Allah dan diri kita. Karena yang tahu hanya Allah dan diri kita, berarti kita harus jujur terhadap diri kita. Kalau kita melakukan kebaikan ya kita katakan baik. Kalau kita terlanjur melakukan keburukan ya kita akui bahwasanya itu keburukan. Nah, dalam introspeksi mawas diri muhasabah itu kita ingat, oh ternyata kita bangun jam sekian, kita melakukan ini, kita melakukan itu, kemudian kita melakukan selanjutnya kegiatan ini sampai pagi, dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai saat ini. Nah, ketika kita sudah introspeksi terhadap perjalanan hidup kita hari tersebut, ternyata setelah dimuhasabah dan dihitung-hitung, oh ternyata alhamdulillah hari ini banyak kebaikannya, maka bersegeralah untuk bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ternyata hari ini saya banyak melakukan kebaikan, mudah-mudahan aku istiqomah terhadap kebaikan tersebut. Ternyata ketika dihitung-hitung, waduh, ternyata banyak dosa yang saya lakukan. Maka ketika kita mengakui banyak kesalahan yang kita lakukan, cepat-cepatlah beristighfar. Begitu. Maka insya Allah kalau kita senantiasa muhasabah, introspeksi mawas diri, insya Allah di saat kita melakukan kebaikan, kita akan semakin bersemangat dan istiqomah melakukan kebaikan tersebut.
Begitupun sebaliknya, ketika kita terlanjur berbuat dosa dan kemaksiatan, maka masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita. Itulah diantara untungnya bermuhasabah diri. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka lau ataitani, sesungguhnya jikalau engkau datang kepadaku, yang ketika engkau mendatangi kepadaku dalam keadaan biqirabil ardi, yakni membawa dosa sepenuh bumi. Kalau tadi dosanya seandainya ditumpuk sampai ke langit, nah sekarang seandainya dosanya ini misalkan disebar, dijejerin, maka saking banyaknya orang tersebut berbuat dosa, sampai orang tersebut dosa-dosanya dijejerin di permukaan bumi, penuh nih bumi ini dengan dosa orang tersebut. Kemudian biqirabil ardi khotoya, membawa dosa dengan sepenuh bumi. Summa laqitani, kemudian engkau menemui kepadaku, la tusyrik bi syai'an, dan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, li ataitaka biqirabiha maghfiratan, maka dalam hal ini pasti aku menemuimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ketika ada seseorang yang orang tersebut berbuat dosa dan dosanya itu sepenuh bumi, kemudian orang tersebut datang kepada Allah untuk bertaubat, maka ketika orang tersebut bertaubat dengan catatan taubatnya adalah taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dengan ampunan sepenuh bumi juga. Nah, di dalam hal ini, di dalam taubat ini, kita mendengar dengan istilah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Yakni taubat yang sebenar-benarnya. Apa ciri dari taubatan nasuha? Pertama, an-nadmu, yakni orang tersebut merasa menyesal. Nah, inilah pentingnya kita mengakui kejujuran terhadap diri kita, karena kalau kita mengakui dan kejujuran terhadap diri kita, maka penyesalan ini akan muncul. Tapi kalau seseorang merasa apa yang diperbuat itu tidak dosa, tidak akan menyesal. Makanya kalau kita lihat ada orang yang berbuat salah, misalkan ya, contoh misalkan di berita ada orang yang melakukan korupsi, misalkan. Ada yang benar-benar dia merasa malu sampai nangis, ada istri. Ada juga ketika diwawancara senyum-senyum. Nah, berarti kalau orang tersebut senyum-senyum, dia merasa tidak salah. Karena merasa tidak salah, maka tidak akan menyesal. Makanya syarat bertaubatan nasuha itu yang pertama jadi an-nadbu, menyesal dulu. Setelah orang tersebut menyesal, kemudian mengakui perbuatan dosanya. Oh iya, saya ini telah melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ono. Ketika orang tersebut sudah mengakui dosa-dosanya, maka segera memohon ampun kepada Allah. Setelah memohon ampun kepada Allah, maka yang selanjutnya ini al-azmu, menyesal. Mohon maaf, al-azmu ini mengazam dirinya tidak akan lagi melakukan hal-hal yang pernah diperbuat daripada dosanya itu. Saya berazam ya Allah, bahwasanya saya tidak akan pernah mengulangi dosa yang pernah lakukan. Nah, itu namanya azam. Dan yang kelima, yakni syaratnya taubatan nasuha itu memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita berbuat baik, setelah kita berbuat salah, maka perbuatan baik itu akan menghapus daripada kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan sebaliknya. Kalau kata orang-orang mah jangan seperti tobat sambal. Gimana tobat sambal? Ada orang makan sambal. Kenapa? Pedas. Udah tahu pedas, ngambil lagi sambal. Bilang lagi, kenapa? Pedas katanya. Ngambil lagi sampai sambalnya habis. Nah, kita jangan begitu. Taubat sambal itu kalau dilogikakan dengan sambal, dia berbuat salah, kemudian dia bertaubat, kembali lagi pada perbuatan dosanya. Kemudian berbuat salah. Nah, yang harus kita lakukan ini taubatan nasuha. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan materi
pengajian Sabtu subuh di hari ini dengan tema ampunan Allah itu sangat puas. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya bahwasanya kita harus banyak-banyak introspeksi mawas diri, dan di saat kita introspeksi mawas diri dan ternyata banyak hal yang menjadi kekurangan kita, banyak sekali amal ibadah dan perintah serta kewajiban yang kita tinggalkan, bahkan kita banyak sekali melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama, maka mumpung masih ada umur, mumpung masih ada usia, mumpung nyawa kita belum sampai ke tenggorokan, mumpung matahari belum sampai terbit di sebelah barat, mari kita sama-sama bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya manusia itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka kita pun harus tetap istiqomah menjaga kesucian diri kita, sehingga di suatu saat, di saat Allah memanggil kita, kita benar-benar dalam keadaan bersih, benar-benar dalam keadaan suci. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya merupakan kealfaan serta kehilapan saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sarapan, kalau ada yang ditanyakan dipersilakan.